Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Stari, kelas 235C dengan NIM 2309308110040. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil resume saya dari kelompok 7 dengan judul materi yaitu Kepemimpinan dan Motivasi. Pemimpinan dan komunikasi. Kepemimpinan dan komunikasi merupakan dua aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Nah, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan seseorang pemimpin dalam memberi perintah atau mengatur jalannya organisasi, tetapi juga mencakup kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, serta memotivasi anggota agar bekerja sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Nah, tetapi seluruh peran tersebut tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya komunikasi yang baik. Nah, komunikasi menjadi sarana utama dalam penyampaian gagasan, instruksi, kebijakan maupun umpan balik antara pemimpin dan anggota organisasi. Melalui komunikasi yang efektif dapat tercipta pemahaman bersama, sehingga setiap individu mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tepat. Nah, secara umum, kepemimpinan dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis di mana seorang pemimpin mempengaruhi individu atau kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan formal, tetapi juga tentang kemampuan membangun hubungan, kepercayaan, serta kerjasama dalam organisasi. Nah, sementara itu, komunikasi merupakan inti dari interaksi manusia. Dalam konteks organisasi, komunikasi berfungsi sebagai mekanisme dasar untuk menyampaikan pesan, informasi, ide, dan makna individu maupun kelompok. Nah, secara etimologis, komunikasi berasal dari kata komunis yang berarti bersama, yang menekankan bahwa komunikasi merupakan proses berbagi makna. Dalam praktik kepemimpinan terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang diterapkan. Nah, gaya kepemimpinan mencerminkan bagaimana seseorang pemimpin berperilaku, berinteraksi, serta mempengaruhi bawahannya. Nah, beberapa gaya kepemimpinan yang umum dikenal antara lain yaitu kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, dan kepemimpinan laissez-faire. Nah, setiap gaya kepemimpinan kelebihan dan kekurangan masing-masing, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, serta efektivitas sangat bergantung pada situasi, karakter pemimpin, dan karakter anggota. Nah, gaya pemimpin yang diterapkan akan mempengaruhi pola komunikasi yang terbentuk dalam organisasi. Nah, dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Unsur-unsur tersebut meliputi komunikator sebagai penyampai pesan, media atau saluran komunikasi yang digunakan. Nah, komunikasi sebagai penerima pesan, serta umpan balik atau feedback. Keempat ini harus berjalan dengan baik agar pesan dapat dipahami sesuai dengan maksud yang diharapkan. Nah, apabila salah satu unsur tidak berfungsi dengan baik, maka proses komunikasi dapat terhambat. Hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi dapat erat dan tidak dapat dipisahkan. Nah, dalam organisasi, komunikasi merupakan inti dari kepemimpinan karena hampir seluruh fungsi kepemimpinan seperti memberikan arahan, membangun visi, memotivasi anggota, hingga menyelesaikan konflik hanya dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif. Serta pemimpin yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik akan lebih mudah mempengaruhi dan menggerakkan anggota organisasinya. Nah, efektivitas komunikasi dalam kepemimpinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu kemampuan interpersonal kepemimpin, gaya kepemimpinan yang digunakan, kondisi lingkungan kerja, media atau saluran komunikasi yang dipilih, serta kemampuan bawahan dalam menerima dan memahami pesan. Nah, selain itu, hambatan dan gangguan komunikasi juga dapat mempengaruhi keberhasilan dan penyampaian pesan dalam organisasi. Nah, sebagai kesimpulan bahwa
Kepemimpinan dan komunikasi yang merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dalam suatu organisasi, kepemimpinan berfungsi untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan menggerakkan anggota organisasi. Nah, sedangkan komunikasi menjadi alat utama dalam menyampaikan visi, instruksi, serta membangun hubungan kerja yang efektif. Nah, dengan kepemimpinan yang baik dan komunikasi yang efektif, organisasi dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.